Selamat siang, permisi Bu. Iya, selamat siang Mbak. Saya Ami yang kemarin sudah konfirmasi LPA mau melakukan konseling hari ini. Oh, Mbak Ami yang kemarin ya? Oh iya. Apa kabar Mbak Ami? Baik, alhamdulillah. Oh, baik. Ini dari mana kalau boleh tahu? Baru pulang dari kampus ini, habis ada kuliah. Oh, gitu. Sama Iya. siapa kesini? Sendiri aja. Sendiri. Gitu. Mbak Ami ini dari kampus mana? Dari UIN. Oh, dari UIN. Iya. UIN Saizu. Oh, gitu. Semester berapa Mbak? Kebetulan masih maba semester 2. Di sini ngekos atau ada keluarga di sini? Kos sendirian di sini, nggak ada siapa-siapa. Oh, kalau boleh tahu asalnya dari mana berarti? Saya dari Bangka Belitung. Oh, Bangka. Iya. Kalau boleh tahu Bangka itu berarti apa yang khas dari sana? Kayak suku budayanya itu gimana? Orang-orangnya gimana? Di sana orangnya ya kayak orang Jawa, nggak beda jauh. Tapi kita kalau sehari-hari pakai bahasa Melayu. Terus makanan kita tuh kebanyakan dari olahan ikan ya. Oh, seafood gitu ya? Betul. Banyak ini laut berarti di sana atau? Emang sebagian besar wilayahnya laut. Oh gitu. Oke, setelah tadi sudah sedikit berkenalan ya, kita mulai saja sesi konselingnya. Bagaimana Mbak Ami? Iya boleh. Oke, jadi sebelum mulai sesi konseling kita di sini mengatur kesepakatan waktu sesi konseling kita. Oke, di sini saya ada waktu mungkin 30 menit ya Mbak Ami ya. Cukup. Nanti mungkin kalau ada permasalahan ini belum selesai bisa dilanjut ke sesi konseling berikutnya gitu. Oke, siap? Oke. Saya sedikit menjelaskan di sini apa itu konseling. Sebelumnya Mbak Ami apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum, ini pertama kali. Oh, pertama kali ya. Sedikit saya jelaskan ya bahwa konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara konselor dan konseli. Jadi di sini konselornya saya dan konseli atau kliennya adalah Mbak Ami. Oke, di sini ada 3 asas dalam konseling yang harus kita perhatikan dan kita jalani bersama gitu. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, kemudian ada asas kesukarelaan dan ada asas kerahasiaan. Asas keterbukaan, jadi Mbak Ami di sini bercerita apa yang menjadi masalah Mbak Ami. Ceritakan saja semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian asas kesukarelaan, Mbak Ami datang ke sini untuk konseling bersama saya atas dasar kemauan Mbak Ami sendiri tanpa ada dorongan dan paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada sesi kerahasiaan. Jadi di sini permasalahan Mbak Ami, privasi Mbak Ami, silakan ceritakan saja yang mau diceritakan, jangan ada yang ditutupi dan itu dijamin aman karena kita memegang asas kerahasiaan. Seperti itu Mbak Ami? Ya. Sudah jelas? Ya jelas. Oke, bisa diceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Ami sekarang? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, saya kan berasal dari Bangka Belitung, bukan orang asli Jawa. Kemudian yang menjadi problem saya di sini tuh terkait bahasa. Saya di sana terbiasa menggunakan bahasa Melayu, sedangkan di sini kan Jawa. Saya belum mengerti banyak tentang bahasa Jawa, tapi dalam kehidupan sehari-hari, semua orang di sekeliling saya, teman-teman kelas saya, teman-teman kos saya, semuanya menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya tuh mengalami kesulitan dalam berinteraksi sesama kita loh, itu tuh jadi membatasi pergaulan saya. Oke, terus kalau untuk di kesulitan-kesulitan dalam kelas ada tidak? Oh pasti ya, kalau dalam kelas lancar saja, karena kan kalau perkuliahan tuh formal, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika sudah di luar kelas, kayak kita sedang kumpul-kumpul, bercanda-bercanda atau kerja kelompok, pasti kan dari teman-teman saya yang asli Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa semua lah. Itu saya tuh kadang cuma diem dengerin mereka dan saya ingin menimpali, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan gitu. Kalau Mbak Ami sudah pernah menceritakan permasalahan Mbak Ami, kesulitan Mbak Ami kepada teman-temannya belum? Sudah, teman-teman saya juga paham kalau saya belum terlalu lancar dalam berbahasa Jawa. Tapi ya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia ketika bersama saya saja. Jadi ketika saya dalam suatu forum, kemudian
forum itu kita harus berdiskusi. Tapi teman saya menggunakan bahasa Indonesia ketika dia bicara kepada saya saja. Ketika dia bicara ke orang lain, dia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang jelas saya nggak tahu dong. Yang namanya forum berdiskusi, kita kan harus saling berbicara satu sama lain. Sedangkan bagaimana saya mau berdiskusi jika saya tidak mengerti apa yang mereka katakan? Iya, saya paham ya Mbak Ami. Setelah Mbak Ami menceritakan permasalahan itu kepada teman-teman, respon teman-teman pada Mbak Ami bagaimana? Respon sejauh ini responnya tuh ya cuma mereka pakai bahasa Indonesia kepada saya, terus juga saya kan nggak bisa memaksakan mereka untuk memahami saya. Sebenarnya di sini kan kayak tantangan untuk diri saya sendiri agar saya bisa agar saya tuh bisa lebih gampang beradaptasi. Iya, bisa beradaptasi. Tapi ya itu saya mengalami kesusahan. Kalau di sini Mbak Ami ngekos, teman-teman kos itu ada teman dekat di kos yang sering bareng gitu? Ada, cuma aku punya teman dekat di kos tuh satu, dia dari Tegal, tapi itu aja satu. Terus saya juga diajari beberapa kali diajari tentang bahasa Jawa sama dia, tapi kan semua butuh proses, jadi yang saya tahu ya baru sedikit saja. Oke. Setelah 2 semester ya di sini Mbak tadi mengatakan semester 2. Setelah 2 semester di Purwokerto kuliah di sini, Mbak ngerasa ada perubahan-perubahan untuk sedikit mengerti bahasa dan karakteristik orang-orang sini tidak? Kalau bahasa sebenarnya saya sudah mulai paham apa yang mereka omongin. Saya tahu mereka mau ngomong apa, tapi saya nggak tahu mau menjawab apa karena saya tahu intinya, tapi saya tahu nggak bisa jawabnya gitu loh. Ya, saya tahu perasaan Mbak. Setelah melihat permasalahan-permasalahan yang Mbak Ami hadapi seperti tadi itu, apa yang akan jadi rencana Mbak Ami untuk kedepannya nih? Untuk sekarang sih saya kepikiran kalau mungkin harusnya saya harus lebih sering kumpul sama teman-teman ya. Kalau sering kumpul kan otomatis saya bakal lebih banyak ngobrol, lebih banyak berinteraksi sama mereka, jadi lambat laun pasti saya akan memahami mereka gitu. Iya, memperbanyak relasi ya Mbak Ami ya. Iya. Oke. Rencana yang bagus ya Mbak Ami ya, apalagi Mbak Ami di sini kan udah baru semester awal ya Mbak Ami ya, jadi mungkin waktunya masih banyak untuk mengikuti semacam organisasi gitu ya Mbak Ami ya. Kayaknya sudah cukup ya Bu konseling kita hari ini. Oke, bagaimana perasaan Mbak Ami setelah konseling? Sedikit lega dan juga udah plong gitu ya, karena dari kemarin kan saya bingung juga mau menceritakan ini kepada siapa, jadi saya menghubungi pihak konselor agar saya bisa mencurahkan apa yang saya pikirkan. Oke Mbak Ami, berarti sudah cukup ya sedikit saya simpulkan hasil dari konseling yang sudah kita lakukan tadi ya Mbak Ami. Jadi Mbak Ami ini mengalami kesulitan beradaptasi khususnya di komunikasi dengan teman-teman ya, karena Mbak Ami ini bukan dari suku Jawa ya. Iya. Dan rencana yang Mbak Ami akan lakukan buat kedepannya yaitu memperbanyak relasi dan memperbanyak teman dan ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman ya agar mengerti gitu ya. Oke, sudah cukup Mbak Ami? Ya sudah Bu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ami. Ya, amin.